Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, banyak keluhan, sudah ngajak banyak orang, nggak ada yang mau. Ya. Entah ngajak ke Sikdin, ngajak ke TED, ngajak kemanapun, ya, tidak ada yang mau. Tidak mau, hanya sedikit. Dari 100 yang diajak mungkin hanya 2-3 yang mau, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Penyebabnya cuma satu, yaitu Anda mengabaikan prinsip-prinsip marketing, ya. Karena ajakan kita itu adalah sebuah marketing, ya, merupakan suatu proses marketing, mengajak seseorang untuk membeli sesuatu yang kita tawarkan, ya, membeli tiket, membeli ini, membeli itu. Nah, dalam prinsip marketing ada 4 langkah yang harus dilalui, ya. Nggak bisa Anda meloncat dari langkah 1 langsung langkah 4, nggak mungkin, ya. Jadi langkah yang pertama dalam marketing, ini saya ambilkan dari bukunya Tung Sembalingin, ya. Dalam Anda bisa baca marketing revolusi marketing atau marketing revolution. Yang pertama harus terlebih dahulu building trust atau membangun kepercayaan, ya. Membangun kepercayaan. Ya, tulisannya tulisan dokter, ya. Yang kedua adalah membangun kebutuhan. Tidak setiap orang tahu apa yang dia butuhkan. Nah, tugas kita adalah memunculkan kebutuhan atau membangun kebutuhannya dia. Dan yang ketiga, membangun solusi. Apa solusi dari kebutuhannya dia? Baru yang keempat adalah closing. Semua marketing, semua pemasaran melewati 4 proses ini. Apakah 4 proses ini berlangsung seketika atau beberapa hari atau beberapa minggu, itu tergantung masing-masing, ya. Contoh, Anda kalau mau ke supermarket atau ke minimarket, maka Anda sudah terbangun kepercayaan ke minimarket. Kalau nggak terbangun, Anda nggak akan datang ke minimarket itu. Artinya, membangun kepercayaan dari minimarket itu sudah terjadi di Anda. Dan minimarket juga sudah menunjukkan bahwa Anda butuh ini. Ya, butuh permen ini, butuh rokok, butuh apa. Anda tahu ada di supermarket, dan di situ Anda tahu ada solusinya, sehingga Anda masuk, langsung cari dan closing. Tapi ini sudah dilewati, dan proses ini lama banget. Membangun kepercayaan minimarket itu berlangsung bertahun-tahun, Bapak Ibu, dan sampai sekarang masih tetap ada iklannya terus meskipun sudah terbangun. Nah, di bisnis kita, bisnis MW, itu pun marketing, dan marketing yang luar biasa. Artinya luar biasa karena Anda menawarkan sesuatu yang mungkin belum ada di pikiran mereka. Jadi langkah 1, 2, 3, 4 harus betul-betul dilewati, berurutan. Berapa lama dari langkah 1, kedua, ketiga, keempat, terserah, ya. Langkah 1 adalah membangun kepercayaan. Kita berada di bisnis, atau kita berada di suasana kuadran kiri, ya, di mana orang masih senang dengan pangkat, dengan jabatan, dengan apa gitu, ya. Orang respect, ya. Saya dengan mudah menyapa seseorang karena saya nulis Dr. Sigit, gitu, ya, mudah. Tapi kalau saya nulis Sigit aja mungkin tidak direken sama orang, gitu, ya. Di WA atau apa, ya. Jadi Anda yang pertama untuk bisa membangun kepercayaan, yang pertama adalah Anda buat pangkat untuk diri Anda. Anda buat identitas Anda itu apa. Anda semua adalah pemilik bisnis MB, Bapak Ibu. Dan bisnis MB adalah bisnis yang luar biasa besar. Sehingga terserah Anda mengidentifikasi Anda dengan MB itu apa, asal Anda nyebut MB, ya. Misalnya saya Rosa, beautician, nah, gitu, ya. Kecantikan, meskipun Anda belum bisa melakukan apa-apa, gitu, ya. Beautician, ya. Kemudian atau apa, ahli nutrisi atau apa, ya. Terserah Anda mengidentifikasikan diri Anda dengan apa, pegang itu. Yang jelas, atau owner dari apa, Sunato Enterprise, nah, pokoknya atau apa. Anda ownernya Sunato Enterprise apa? Anda Sunato, gitu, ya. Anda mungkin belum berkembang bisnis MB Anda, tapi kalau nanti berkembang akan luar biasa, ya. Jadi membangun kepercayaan pertama dengan itu. Yang kedua adalah menyamakan
menyamakan diri dengan mereka. Ya. Karena itu Anda harus sikap kalau misalnya dari mana Pak? Oh saya dari Pacitan. Oh teman saya ada yang dari Pacitan. Namanya Pak ini. Oh saya punya saudara di Pacitan namanya ini. Oh saya pernah kerja di Pacitan dan lain-lain. Itu menyamakan dengan prospek Anda. Ya. Menyamakan. Jadi Anda harus belajar people skill ya untuk bisa menggali seperti itu. Apalagi kalau Anda mencari orang-orang yang keluar dari sebuah grup itu lebih mudah lagi. Ya. Belajar aja people skill. Kemudian untuk terus membangun kepercayaan Anda jangan ditawarin dulu, dia akan mau gitu ya. Anda baru seminggu chat, baru seminggu berkenalan, tahu-tahu sudah ditawarin sesuatu, tidak mau, udah pasti. Gitu ya. Apalagi baru sehari langsung ditawarin, nggak mau pasti. Siapa Anda? Siapa lu? Gitu ya. Anda harus menunjukkan dulu perhatian Anda kepadanya. Cari berita-berita. Jadi nama itu nanti Anda harus punya catatannya nih, yang Pak ini dari kalau saya sih kalau Anda lihat bukan nomor apa itu namanya, kontak ya. Kontak saya itu selalu nama, umur, kota ya. Sehingga ketika ada kejadian di sebuah kota atau di dekat kota itu ada kejadian, saya bisa langsung menyapa. Saya bisa menyapa, Pak ada gempa Pak di Banyuwangi, gimana rasanya di Jember Pak? Wah itu kebakaran di sebelah mana ya Pak ya? Dan sebagainya, menyapa, ada perhatian. Terus itu lakukan untuk membina hubungan ya. Baru kemudian Anda menggali yang ini dengan cara 9 faktor motivasi utama, menggali kebutuhannya dia. Pak ini saya ada survei nih Pak ya. Dapat tugas bla bla bla, terserah apa anunya, pokoknya survei, menggali kebutuhan apa dari 9 hal ini yang menjadi prioritas Bapak. Terus lakukan 9 faktor motivasi, kirimkan, dan 5 pertanyaan Mas. Kalau belum dijawab, Anda kembali ke yang nomor 1. Artinya apa? Kepercayaannya belum terbentuk, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kalau itu tidak menjawab, artinya kepercayaannya belum terbentuk. Anda akan kembali ke nomor 1, yaitu membina hubungan dulu, gitu ya. Selamat pagi, mengucapkan ini. Kalau dia tanya bisnis dan lain-lain, Anda tolak jawab. Jangan menunjukkan bahwa Anda akan mengajak sesuatu, jangan ya, tersirat maupun langsung tersurat, tertulis, hindari gitu ya, hindari untuk berbicara soal bisnis karena belum terbangun kepercayaannya ya, hindari itu. Cari kebutuhannya dia. Nah kalau sudah kebutuhan dia terus apa Pak solusinya dan lain-lain, barulah Anda building solution dia. Anda tunjukkan mungkin di TED ini Pak, ada train entrepreneur dasar ini Pak, atau apa terserah Anda, atau langsung ajak ke Zoom night atau apa. Tapi ini baru terakhir closing ya, entah join Zoom night, entah join ke TED, entah join ke MB, ya kan tergantung apa yang mau sedang kita tawarkan kepada dia. Ya, apapun itu Anda harus melalui 1, 2, 3, 4. Anda tidak mungkin tanpa membangun kepercayaan tiba-tiba mau closing. Tidak ada. Tidak pernah ada seseorang membeli sesuatu dari orang yang tidak dia percayai. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan Anda tentang bisnis kita yang luar biasa ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.